Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya yang begitu banyak diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir Fatih mengajak kepada diri Fatih khususnya dan kepada jamaah umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullahu taala, pada kesempatan Jumat kali ini, khutbah kali ini, saya akan membawakan tema tentang orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jemaah sidang Jumat rahimakumullahu taala, ayat yang baru kita baca tadi terdapat di dalam surat Al-Maun di juz 30. Pada permulaan ayat tersebut diawali dengan kalimat pertanyaan. Di dalam kaidah penafsiran, apabila sebuah ayat dimulai dengan pertanyaan, ini menunjukkan ayat tersebut mengandung suatu yang istimewa, yang penting harus diketahui oleh kita semua. Maka Allah katakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama adalah orang yang beragama tapi tidak dianggap beragama oleh Allah Subhanahu wa taala. Berislam tetapi Islamnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dengan tegas, mereka adalah orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap nasib anak yatim dan orang miskin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullahu taala, secara umum pengertian anak yatim adalah orang yang tidak mempunyai ayah, termasuk di dalamnya adalah anak-anak terlantar. Anak yatim adalah salah satu kelompok masyarakat yang lemah, kelompok yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Menyia-nyiakan anak yatim adalah termasuk perkara yang dosa yang sangat besar. Maka pantaslah orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendustakan agama. Karena ketidakpedulian terhadap anak yatim akan mengakibatkan berbagai kerusakan. Muncullah anak-anak gelandangan, muncullah berbagai kejahatan dan pergaulan bebas.
Kerusakan tersebut bagai bom waktu yang siap meledak setiap saat untuk menghancurkan sendi-sendi agama, bangsa, dan negara. Kenyataan seperti itulah yang terjadi sekarang ini. Banyak kejahatan yang melibatkan anak-anak terlantar. Kalau fenomena semacam ini tidak segera ditangani, mereka yang sekarang anak-anak akan tumbuh dewasa serta menjadi pelaku kriminal dan kejahatan yang jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, Islam mengajak seluruh umatnya untuk mengatasi permasalahan sosial yang melibatkan anak-anak sejak dini, jauh sebelum permasalahan tersebut menjadi besar dan sulit diatasi. Caranya adalah dengan menyantuni mereka dengan memenuhi seluruh kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Bagaimanapun mereka adalah tunas-tunas bangsa, tunas-tunas agama yang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan. Bukankah banyak tokoh Islam yang muncul dari keluarga yatim, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullahu ta'ala, berbagai kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat akan diterima oleh orang yang mempunyai kepedulian terhadap anak yatim. Sebagaimana hadis yang diuraikan oleh Bukhari yang artinya, saya dan orang yang menyantuni anak yatim akan bersama di surga seperti sambil mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullahu ta'ala, selanjutnya yang termasuk orang yang mendustakan agama menurut ayat Al-Maun yang ketiga adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan orang miskin. Jangankan memberi makan dengan hartanya sendiri, menganjurkan orang lain yang mampu saja dia tidak mau. Perilaku semacam ini mencerminkan bagaimana buruknya hati orang tersebut. Maka pantaslah jika ia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Termasuk dalam ayat ini adalah orang yang berdiam diri, tidak mempunyai kepedulian untuk mengajak orang-orang kaya untuk menyantuni fakir miskin. Bahkan lebih parah lagi, orang-orang yang melakukan korupsi, kecurangan, manipulasi terhadap sumbangan yang diperuntukkan kepada fakir miskin atau para korban bencana, atau tidak bertindak adil dengan memprioritaskan pihak-pihak tertentu, misalnya demi kepentingan politik dan kelompoknya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullahu ta'ala, ketika melihat fenomena seperti ini, maka kewajiban kita adalah mengingatkan mereka agar kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama karena mendiamkan suatu kemungkaran yang kita ketahui. Anak yatim dan orang miskin adalah dua kelompok yang paling rentan di masyarakat. Mereka termasuk orang yang lemah. Itulah mengapa Islam mewajibkan kita menolong mereka. Hal itu menunjukkan dengan tegas bahwa Islam adalah agama yang syamil dan mutakamil. Bukan hanya agama yang mengedepankan ibadah mahdoh saja, tetapi termasuk ibadah vertikal, hubungan sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullahu taala, di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.